Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi. Bahwa pelaksanaan kuliah kita siap dimulai tentang hukum agraria, dan kita akan membahas sejarah hukum agraria. Sebelum kita mulai, kita tetap sepakat memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kata atas izin dan ridhonya serta barokahnya ya. Kita dapat melaksanakan amanah proses pelajaran sebagaimana yang direncanakan. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah Nabi yang terakhir ya, yang selalu mengajak umatnya dari alam kegelapan ke alam terang benderang dan memperbaiki akhlak. Ini kalau kita berbicara akhlak, memperbaiki akhlak. Dan yang paling dinanti-nanti oleh jamaahnya atau umatnya kelak ketika meminta syafaat, biar semuanya rekan-rekan bisa masuk ke surga Allah karena dengan atas izin dan ridhonya dan syafaat beliau. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tentang hukum agraria saya hari ini akan menceritakan tentang sejarah historis. Sebelum saya berbicara historis, semua peristiwa pasti di zaman dulu-dulu itu namanya sejarah. Ya kan? Sejarah peristiwa yang terjadi zaman dulu dan sekarang masih diperlukan. Kita harus tahu bagaimana latar belakangnya peristiwa itu. Salam sehat, salam belajar, tidak ada yang ngel-ngelan. Oke? Ini kita lanjut. Sejarah hukum agraria. Sejarah perkembangan hukum politik, hukum agraria di Indonesia. Ya, pertama hukum agraria sebelum kemerdekaan. Jadi sebelum kemerdekaan kita ini sopo sing jajah pertama? Londo. Setelah Londo, Jepang. Setelah Jepang, siapa lagi? Londo lagi. Terjadi peristiwa Perang Dunia Kedua, baru. Ya, Hiroshima Nagasaki bom blang oleh Amerika. Londo sama berarti waktu itu Jepang kocar kacir balik ke negaranya sana. Juga pengen balik lagi. Nah, ini jadi cerita sejarah zaman Indonesia ini, karena negara loh Jinawi ya, kaya raya, di tengah-tengah garis khatulistiwa memang menjadi rebutan negara-negara. Ya kalau sekarang sih istilah negara superpower sudah tidak ada lagi ya. Kalau dulu ada satu kekuatan yang paling mengerikan, Amerika dan Uni Soviet. Ya kan, waktu zaman dulu itu, mungkin ini secara inilah, sampai nanti bisa baca kok tentang sejarah perkembangan politik agraria ya. Ya kan, yang paling mengerikan itu waktu zamannya Presiden Amerika Ronald Reagan dan Presiden Uni Soviet itu namanya Brezhnev. Jadi orang waktu itu memperkirakan akan terjadi perang dunia ketiga. Sangat mengerikan. Tapi ya mungkin kehendak yang ilahi. Ini Pak Cato kok malah cerita sejarah ini. Kalau agraria sejarah ini lebih apa ya, tanah, soal tanah ya, tanah, nanti baca aja. Saya ini perkembangan pergeseran nilai-nilai. Nah, disitulah. Nah, sekarang tentang masalah Indonesia saat belum merdeka, ada kekuatan yang paling mengerikan itu tadi kan, Londo sama Jepang. Karena mungkin Tuhan memberkati kita, meridhoi kita, dibom, blang, pergi. Itu pun mau balik lagi. Nah, akhirnya muncul pahlawan-pahlawan kemerdekaan. Pahlawan-pahlawan kemerdekaan. Nah, sekarang tentang hukum agraria sebelum
kemerdekaan. Silakan baca. Jadi waktu itu coba tahun 1870, ya kan? 1864 pasal 62 RR. Terus 51 Indonesia's Falling. Ini bahasa Londo, saja bingung, ya kan? Waktu itu intinya begini. Gubernur Jenderal tidak boleh menjual tanah. Iyalah kalau dipikir, Gubernur Jenderal itu dulu kan orang-orang Londo. Masa Londo cuma numpang di Indonesia mau jual tanah? Jual tanahnya sama Soko. Logika kan, ya kan? Terus dalam larangan di atas tidak termasuk tanah-tanah yang tidak luas yang diperuntukkan bagi pelunasan kota, desa serta pembangunan kegiatan-kegiatan usaha kerajinan. Jadi ini tak ajak berpikir aja ya, nanti baca aja lah. Hukum itu sebenarnya diperuntukkan untuk siapa ya? Kalau dilihat dari filosofinya, memang kalau kita berbicara hukum itu, apapun bentuk hukum, tujuannya kan hanya 3. Pasti, adil, manfaat. Tapi yang dirasakan apakah sudah sesuai dengan apa yang menjadikan doktrin hukum itu, tujuan hukum itu? Silakan rekan-rekan berpikir. Nah ini makanya suruh membaca. Tujuan belajar hukum apa? Itu tadi. Kalau saya kaitkan apa? Rasulullah kan itu tadi memperbaiki akhlak. Ini kata kuncinya. Gubernur Jenderal dapat menyewakan tanah menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan menurut ordonansi. Nah ini coba. Ya memang nggak akan bisa menjual tanah, tapi dia dapat menyewakan. Sekarang mungkin yang menyewakan siapa? Mungkin kepada pribumi-pribumi saat itu. Artinya apa? Tanah-tanah ini ya itulah namanya penjajahan, ya kan? Nah ini mungkin sikap yang seperti itu. Nah tidak boleh disewakan adalah tanah-tanah kepunyaan pribumi asal pembukaan hutan. Demikian juga tanah-tanah sebagai tempat pengembala umum atau atas dasar lain merupakan kepunyaan desa. Budo deso, gitu kan? Tambahan Argaris Wets tahun 1870 sebagai berikut. Silakan Anda baca. Menurut ketentuan tidak lebih dari 75 tahun. Gubernur Jenderal menjaga jangan sampai terjadi pemberian tanah yang melanggar hak-hak rakyat pribumi. Memang enak banget sih ya kalau direnungin tuh. Gubernuran tidak boleh mengambil tanah-tanah kepunyaan rakyat dan pembukaan hutan untuk keperluan sendiri-sendiri. Tuh ya sejarahnya itu. Terus tanah kepunyaan orang pribumi dengan hak pakai pribadi turun-temurun. Nih silakan. Yang kelima, persewaan atau serah pakai tanah oleh orang-orang pribumi kepada non-pribumi dilakukan menurut ketentuan yang diatur oleh ordonansi. Tujuan Agaris Wit, tujuannya pengusaha-pengusaha swasta tersebut diberikan untuk membuka tanah-tanah untuk perkebunan besar dengan patch berjangka waktu sampai 75 tahun. Ngeri kali. Coba itu. Kalau pengusaha nyawa tanah 75 tahun. Padahal waktu itu misalnya kita ini usianya sudah waktunya apa? Sudah 25 tahun, nyawa 75 tahun. Bangsa kita ini ada yang usianya sampai 100 tahun. Ya kan? Nah, itu coba. Kalau dipikir untuk nyewa kalau 75 tahun. Sewa kan harusnya paling lama 5 tahun. Ya kan? Nah ini
di balik ini satu aturan-aturan yang tidak inilah. Ya, ini kita cuman hanya memberikan komentar berdasarkan sejarah, ya kan? Kalau kita berpikir logika loh. Karena apa? Dalam sistem ketika kita hukum ya, ketika kita menyewa, saat belum diserahkan kuncinya atau perjanjiannya, ada kekuasaan pada diri si penyewa. Ya gampangnya beginilah, gampangnya nanti malam bahasa itu malam mumet. Kita lebih gampang aplikasi. Misalnya sampai masuk hotel, nomor 1 masuk jam 12, check out jam 12. Jadi selama 24 jam itu hotel itu ada dalam kekuasaannya. Ketika terjadi sesuatu pidana atau masalah apa saja, pasti cikal bakal akan dilakukan pemeriksaan kepada orang yang menyewa itu. Karena ada pada tanggung jawab saat itu beralih kepemilikannya, kekuasaannya. Ya. Tuh, sama kayak misalnya nyewa 75 tahun. Orang tidak boleh protes selama itu. Padahal usia kita waktu itu nyewa usia 25 tahun. Pas 75 tahun udah gimana? Bisa dibayangkan kan? Ya, oke. Ya ini biar tidak tegang. Jadi komen ini biar berpikir kan hukum ini kan dibaca ya. Oke. B tentang argaris bes ut. Nah, bahasanya bahasa Londo, kesuwen. Kita dijajah Londo itu berapa ratus tahun sih? Berapa ratus tahun? Sampai yang ngerti? Berapa ratus tahun? 350 tahun ya, berapa keturunan itu. Dan yang paling mengeri apa? Sistem politik di Londo itu, the IBD et Impera. Kalau tidak salah, politik adu domba. Makanya kita ini sampai sekarang pun masih dirasakan. Kelompok ini diadu domba, dia sendiri yang mengadu domba. Oke? Yang baru terjadi peristiwa besar apa sekarang? Misalnya apa? Orang kepresidenan itu yang ingin menjadi ketua Demokrat. Siapa? Ya kan? Itu mengadu domba itu contoh. Karena apa? Buahnya kita memang otak kita ini, makanya tadi apa kalau saya pikir itu Rasulullah sudah benar memperbaiki akhlak. Karena apa? Yang namanya penjajah untuk bisa membuat satu orang ini tidak rukun. Contohnya saya ngomong wah kamu hebat tapi walaupun kamu hebat, kamu selalu dijelek-jelekin sama si B. Kan begitu. Ini jabatannya sama-sama Esa, sama-sama pengacara, sama-sama dosen. Kok begitu ya? Mau tidak mau kan apa? Padahal yang ngomong gubernurnya misalnya. Pasti kan si A pasti lambatan kan tidak suka sama B. Ngomong sama B juga begitu. Si gubernurnya itu, B, kamu itu tiap sehari itu dirasani sama si A. Kamu kalau ngajar itu ngantukan katanya. Malas, sukanya ngajak makan saja, ngantukan. Nah, kan itu tadi ini contoh. Jadi saya memberikan contoh santai, tapi itulah politik adu domba. Nah, kalau dilihat dari kacamata agama apa? Munafik. Makanya orang munafik kan paling ngeri. Rasulullah itu kan paling ngeri, ya kan? Itu. Jadi hukum ini bisa dibaca, tapi bagaimana cara mengaplikasikan hukum ini biar mencapai tujuan yang benar. Rasa adil, rasa pasti, dan rasa manfaat. Rasa itulah yang kita harus. Nah itu orang-orang yang apa yang mau menegakkan? Ya orang-orang yang punya akhlak. Tuh, oke? Pacar tuh ini kayak Kiai saja kan. Selalu dikaitkan itu. Ya, masalah hukum itu ya itu tadi. Harus dipegang oleh orang-orang yang berakhlak. Terus langsung ini pakai bahasa Londo terus. Fungsi domain verklering dalam praktek pelaksanaan perundang-undangan pertanahan adalah ada dua ini. Ada dua ya. Sebagai landasan hukum bagi pemerintah mewakili negara, ya. Yang kedua, di bidang
pembuktian pemilikan setiap tanah harus ada pemilik dan setiap pemilik tanah harus dapat membuktikan kepemilikan ya, hak tanahnya. Kalau tidak, maka tanah tersebut adalah tanah milik negara. Ya, kalau sekarang orang mengklaim pengen punya tanah, legal standingnya apa ya, sertifikat kan gitu kan. Ketika ini padahal wah rawan sekali. Kalau saya cerita tentang kasus-kasus tanah itu paling banyak. Cuman ini kan saya akan menceritakan sejarahnya ya. Jadi itulah. Terus hukum tanah yang dualistik. Akibat dari politik hukum pertanahan Hindia Belanda, maka hukum pertanahan berstruktur ganda atau dualistik. Dualistik yang ganda. Tuh. Nah, pihak berlaku hukum tanah adat yang bersumber pada hukum adat, dan di lain pihak berlaku hukum tanah barat yang pokok ketentuan terdapat dalam buku ya, perdata yang merupakan hukum tertulis. Rekan-rekan mahasiswa, kalau nanti saya bercerita tentang sejarah, memang saya sengaja sejarahnya ngalor ngidul biar ada rasa tertarikan. Nah, kalau cerita tanah kan ya seperti itu, tapi perkembangan sejarah itu ya tadi. Nah, jadi ini nanti rekan-rekan saya, narasi saya tadi perlu dipahami, perlu dijelaskan ya. Kalau misalnya sampai masih ragu-ragu apa gimana, saya tidak pernah membatasi, silakan buka tanya sama Mbak Google, pasti dijawab lebih sempurna ya, lebih sempurna. Kalau yang tadi sejarah itu, peradaban manusia itu zaman kalau dulu itu kan ibaratnya prasejarah ya, animisme, dinamisme sampai Londo teko, terus Jepang teko, terus terjadi perang dunia kedua, itu pun kekuatan blok barat, blok timur itu, wah, Uni Soviet hancur kan gitu. Sekarang bingung, negara ini sekarang bingung, iya kan? Orang bilang itu tadi, sekarang yang lagi menguasai tentang peradaban luar biasa ya perdagangan Cina kan. Amerika kelihatannya sudah bingung, sama-sama bingung. Oke, jadi silakan rekan-rekan baca, jangan pernah putus asa. Putus asa dalam artian apa, malas-malasan nah, orang kalau malas belajar itu salah satu pribadi yang putus asa sebetulnya. Karena rekan-rekan kalau ingin tahu itu tadi harus rajin membaca, mendengar, bertanya. Selamat belajar, selamat jaga imunnya biar sehat, biar corona itu lari ya. Yang paling terpenting nih, saya selalu pesan, sholat sehari 5 kali, gunakan tepat waktu, usahakan kalau bisa, usahakan yang harus bisa ya, yang laki-laki berjamaah, jangan lele-lean. Insya Allah rekan-rekan lulus IAIN menjadi seorang sarjana hukum dan akan diangkat derajatnya. Saya ikut mendoakan sebagai gurumu, seniormu ya, orang tuamu, kakakmu, selalu berdoa. Nilai martabat dan nilai kesuksesan tergantung dari nawaitu kamu. Kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, kesalahan, saya pribadi minta maaf. Kalau ada satu kebaikan, tetap datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.